Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke dalam materi struktur teks diskusi. Kalau kemarin kita membahas apa itu teks diskusi, lalu apa bedanya dengan diskusi, dan apa saja isi yang terkandung di dalam teks diskusi. Nah, kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan struktur teks diskusi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa isi di dalam teks diskusi akan berkaitan dengan struktur teks diskusi. Kita sama-sama mengetahui bahwa struktur itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam teks. Karena kita mempelajarinya itu terkait dengan teks diskusi, maka kita harus mengetahui bagian-bagian yang terdapat di dalam teks diskusi. Seperti itu. Di dalam teks diskusi ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian di dalam strukturnya. Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Lalu yang kedua, ada bagian isi. Dan yang ketiga adalah bagian simpulan. Ketiga bagian ini termasuk ke dalam struktur teks diskusi. Oke, kita lihat dulu pada bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan, biasanya itu isinya itu tentang sebuah pernyataan untuk membatasi topik. Jadi, isinya ini biasanya akan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh penulis. Tapi pernyataan ini fungsinya itu adalah untuk membatasi topik atau membatasi permasalahan apa sih yang akan ditulis di dalam teks diskusi. Kira-kira seperti itu. Lalu, yang kedua itu adalah latar belakang topik atau latar belakang dari masalah tersebut. Biasanya kan kalau di dalam teks itu tidak serta-merta langsung dituliskan masalahnya. Misalnya penggunaan Zoom di dalam pembelajaran. Tidak seperti itu. Pasti ada latar belakangnya itu kenapa adanya penggunaan Zoom di dalam pelajaran. Kira-kira seperti itu. Lalu, bagian yang ketiga di pendahuluan itu biasa itu adalah sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Biasanya pada bagian pendahuluan ini akan ada sudut pandang berbeda yang akan dibahas pada paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi diberikan gambaran dulu, misalnya adanya pendapat pro dan juga kontra di dalam penggunaan Zoom Meeting di dalam pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan sudut pandang berbeda di dalam teks diskusi. Pada bagian pendahuluan, mudahnya ini adalah isinya itu tentang permasalahan apa sih yang akan dibahas atau yang akan didiskusikan di dalam teks diskusi. Kira-kira seperti itu. Ini adalah bagian pendahuluan di dalam teks diskusi. Lalu selanjutnya itu adalah bagian isi. Untuk bagian isi ini, kira-kira ada 3 isinya yang berkaitan dengan bagian isi. Yang pertama itu adalah argumen setuju atau argumen pro. Biasanya itu selain penulis ini berpendapat, tetapi harus diberikan alasan yang logis dan contoh serta buktinya untuk mendukung gagasan yang disampaikan, untuk mendukung gagasan si pro tersebut. Lalu pada bagian isi ini tidak hanya pendapat pro, melainkan itu ada argumen tidak setuju atau kontra. Sama seperti argumen pro, maka disertakan alasan yang logis. Lalu contoh konkretnya itu seperti apa dan buktinya itu apa untuk mendukung si argumen kontra tersebut. Lalu menggunakan bahasa persuasif. Biasanya kalau bagian sini
pemilihan bahasanya pun adalah pemilihan bahasa yang persuasif. Bagaimana pemilihan bahasanya ini adalah pendapat yang disampaikan ini bagaimana bisa meyakinkan si pembaca, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nanti untuk penggunaan bahasa akan kita bahas lebih dalam pada materi pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan kaidah kebahasaan. Kira-kira pada bagian isi ini memuat argumen pro dan juga argumen kontra, kira-kira seperti itu. Lalu untuk bagian simpulan, kalau bagian simpulan ini ada di bagian akhir di dalam teks diskusi. Biasanya itu adalah isinya itu adalah tentang simpulan argumen dari kedua sisi tersebut. Simpulannya ini apa? Baik dari sisi positif, dari sisi pro maupun sisi kontra, kira-kira seperti itu. Lalu, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Biasanya ini setelah menyimpulkan kedua argumen yang ada, biasanya ini argumen-argumen ini akan dievaluasi. Kira-kira mana sih argumen yang paling efektif, argumen yang lebih menonjol atau lebih dominan dari kedua argumen ini, baik argumen pro maupun argumen kontra, seperti itu. Barulah setelah itu merekomendasi sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Baru setelah itu akan muncul sebuah rekomendasi dari sudut pandang. Sudut pandang ini tidak lepas dari argumen pro maupun argumen kontra, seperti itu. Contohnya saja, kita membuat simpulan dari permasalahan penggunaan Zoom Meeting di dalam pembelajaran. Misalnya, simpulannya itu bisa kita katakan seperti ini. Penggunaan Zoom Meeting di dalam pembelajaran itu perlu dilakukan sesekali, tetapi harus tetap memperhatikan kondisi peserta didik. Misalnya seperti itu. Jadi, kalau seperti itu, berarti rekomendasinya itu adalah apa? Rekomendasinya itu adalah rekomendasi yang mendukung. Tetapi, ada hal-hal yang diperhatikan. Gitu. Kira-kira seperti itu pada bagian simpulan. Dan ini adalah contoh dari menelaah struktur teks diskusi. Ya, ini ada judulnya itu daur ulang untuk gaya hidup hijau. Nah, di sini ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini dijabarkan permasalahannya itu apa, latar belakang masalahnya itu apa. Terus setelah itu, ini yang disampaikan terlebih dahulu itu adalah argumen setuju atau pro. Ini disertakan alasan, contoh, dan bukti yang mendukung gagasan. Ini kira-kira argumen setujunya. Ya, dijabarkan pendapatnya itu apa saja, lalu diberikan contohnya dan juga buktinya, kira-kira seperti ini. Lalu ada juga, ini masih argumen pro, lalu selanjutnya itu adalah argumen tidak setuju. Sama seperti argumen pro, ini diberikan alasan, lalu contoh dan buktinya itu apa, untuk mendukung si gagasan. Baru setelah itu disimpulkan dari kedua argumen pro maupun kontra ini, kira-kira simpulannya ini apa? Yang mencakup kedua argumen tersebut, baik pro maupun kontra. Kira-kira seperti inilah gambaran dari menelaah struktur teks diskusi. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.